Seperti keberadaan cermin antik berukuran lumayan besar yang diam-diam justru memunculkan kehadiran sosok astral berwujud perempuan berambut panjang yang kerap bercermin dan menyisir rambutnya di depan cermin itu. Meski berbeda dimensi, namun pada hakikatnya manusia hidup di bumi ini berdampingan dengan makhluk gaib atau jin. Tidak heran meski kerap tidak terlihat secara nyata keberadaannya, namun kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata ini bisa dirasakan lewat berbagai pertanda dan juga penampakan. Khususnya oleh orang-orang yang memang memiliki kepekaan batin khusus. Dan yang cukup mengejutkan, belum lama ini presenter kondang Irfan Hakim mengeluarkan pengakuan menyangkak jika dirinya selama ini dikelilingi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata dari beragam jenis. Bahkan sebagian dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu bercokol di rumah joglo yang merupakan hunian resmi Irfan Hakim dan keluarganya. Penampakan mereka beberapa kali terlihat oleh para karyawan sang presenter, seperti keberadaan sosok penari, serta nenek-nenek yang tengah menyapu di halaman depan. Aku tuh kan termasuk cukup penakut, tapi sebetulnya level takut aku tuh kalau ketika di rumah tuh nggak gede. Jadi kayak tim aku tuh ngomong, ada yang suara gini, ada yang penampakan ini. Jam 3 ada nenek-nenek suka nyapu di jalanan. Rara Lida lagi, dia lagi datang bulan, aku lagi sholat maghrib. Dia duduk tuh di joglo sendirian. Dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa, cuma ke aku doang. Dia duduk gitu. Tiba-tiba dia gini, ada perempuan. Dia lihat pakai kain, terus kayak di keraton, tek gitu. Intinya sih kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak terlihat sekalipun. Jadi kita jangan saling mengganggu yang terlihat maupun tidak terlihat gitu. Kalau kita baik-baik saja, mereka juga akan baik-baik saja. Justru akan efeknya akan baik untuk kita. Kalau pendopo yang saya itu secara nilai itu tak ternilai, karena itu kan dari segi usia juga dari tahun 1883 dan itu tuh ya warisan dari leluhur lah. Tidak seperti rumah selebriti pada umumnya yang dibangun serba mewah dan modern. Rumah joglo Irfan Hakim justru mengusung kesederhanaan dan bernuansa tradisional. Karena itu pula rumah joglo Irfan Hakim justru terbilang unik dan ikonik. Dan konon keberadaan pohon-pohon besar, kuburan hewan, serta beragam benda antik yang menjadi hiasan interior rumah justru menjadi energi penarik bagi makhluk-makhluk astral untuk datang. Seperti keberadaan cermin antik berukuran lumayan besar yang diam-diam justru memunculkan kehadiran sosok astral berwujud perempuan berambut panjang yang kerap bercermin dan menyisir rambutnya di depan cermin itu. Lantas benarkah Irfan Hakim juga sering merasakan godaan berupa suara nafas yang berat di bagian belakang mobilnya? Ini saya sampaikan nggak apa-apa ya. Kan tentunya ke sini kan dari rumah nih, tadi apa yang dibawa, entah itu kandang ataupun teman-teman krunya Mas Irfan kan tetap sepatu nginjek tanah ya. Maaf ya Mas, saya ngomong apa adanya ya. Tanah di rumahnya Mas itu kotor. Kotor bukan berarti banyak kotoran hewan atau apa. Memang ada beberapa energi negatif yang melekat di situ. Beberapa entitas yang dia melekat di benda-benda antik. Aku pernah ada pengalaman di mobil, lagi diem, terus kan aku kan driver sama asisten di depan, aku di belakang tuh. Di belakang tuh biasanya baju dan lain-lain. Lagi diem gini, tiba-tiba napasnya tuh nggak matching. Tega kayak gitu, begini. Bunyi gitu terus kayak gini. Loh, aku kayaknya capek banget terus gini. Kok beda? Aku napas kok dia keluar. Langsung aku takut. Gak cuma lewat doang. Gue pikir itu pencuri. Gue kejar, woi. Soalnya lo kok dikunci. Hah? Barusan siapa ya? Terus gue panggil pembantu gue. Itu tuh tadi siapa sih yang lewat? Nggak tahu Pak, nggak ada. Ya udah, udah. Dan boleh percaya boleh tidak, dalam kesehariannya, konon Irfan Hakim juga selalu dijaga oleh para karuhun atau leluhurnya.
Dua di antaranya bahkan terlihat bak sosok kiai dan juga sosok orang dari zaman kerajaan Siliwangi. Tapi alih-alih ciut nyali, ayah 5 anak ini justru merasa terharu dengan keberadaan para karuhunnya itu yang selalu setia menjaga gerak langkahnya. Lantas, apa alasan Irfan Hakim tidak mau mengusir keberadaan para penjaga gaibnya itu? Ada beberapa orang tamu ke rumah itu ya kan, aku banyak menerima tamu dari segala macam kalangan. Tanpa diminta terus mereka ngomong katanya, ada kakek-kakek lah, ada 2 penjaga lah di depan, ada perempuan lah. Kalau sama orang itu pada dasarnya punya mas, pendamping ya, atau penjaga. Kalau yang sekarang itu ada 2 cowok-cowok sih sosoknya. Yang satu kayak kayak model kiai-kiai gitu. Terus yang satunya kayak orang zaman dulu, kayak prajurit zaman dulu tapi pakaiannya Sunda. Enggak, santai-santai aja, sudah terbiasa juga dengan suasana rumah seperti itu dan santai. Jadi karyawan gue juga, Pak tadi mah ada suara mencangkul, ya udah biarin aja, Di luar profesinya sebagai presenter, Irfan Hakim juga dikenal sebagai pecinta hewan. Tidak heran, selain aviary, suami dari Della Sabrina ini juga menjadikan halaman rumah joglonya yang sangat luas sebagai areal untuk kandang-kandang beragam jenis hewan peliharaannya, serta areal kuburan untuk hewan-hewannya yang mati. Dan areal kuburan hewan inilah yang konon juga menjadi lokasi kemunculan awal makhluk-makhluk astral. Salah satunya sosok ular hijau yang suka berubah bentuk menjadi perempuan berbaju hijau. Benarkah? Dan benarkah pula mustika dari ular hijau ini yang disebut membuat Irfan Hakim jadi mempunyai aura khusus untuk mengendalikan hewan-hewannya yang galak, seperti sapi Wariso dan Charlie si kuda poni? Kalau maaf ya, kalau hewan-hewan yang setelah mati itu biasanya dikuburkannya di mana? Di area kita. Di areal juga, ya. Kalau saran saya sih mas ya, itu arealnya itu harus jauh dan juga steril. Misal ada sapi lah, sapi Wariso yang itu tuh, wah galak banget. Aku tiba-tiba nunduk. Terus kayak kemarin yang terakhir Charlie tuh, kuda poni aku dilepas di pedok, wah sampai 3 orang gitu. Muter aku cuma ya? gitu, pegang, diam. Nah, ya itu aku nganggap kebetulan. Tapi tim aku kameramen gitu, ya begitu Pak. Sebetulnya di mana-mana juga ada, tapi ya kita mungkin karena sensitif orang-orangnya juga, jadi dibikinnya seru-seruan aja, udah ketawa aja, ya udahlah, biarin aja mereka hidup. Pada dasarnya kehidupan makhluk-makhluk halus itu sama dengan kehidupan kita, namun memang hijabnya atau penghalangnya sangat tipis. Jadi ketika pun ada kantor, rumah, bangunan, gedung yang memang dia kosong, maka otomatis akan ada penghuni lain di dalam. Kan adalah membaca surah Al-Baqarah. Sebagaimana kata Rasul, Iqra'ul Baqarah karena hijabus sayatin. Sesungguhnya membaca surah Al-Baqarah itu hijabus sayatin, akan menutup, menghalangi daripada setan masuk ke dalam rumah itu sendiri.